Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Turrohma dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi program pemberdayaan komunitas masyarakat. Namun sebelum itu kita akan beralih ke pengertian pemberdayaan komunitas. Apa sih pemberdayaan komunitas itu? Jadi, pemberdayaan komunitas adalah proses atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, kekuatan, dan kemandirian komunitas agar dapat mengelola dan mengembangkan potensi mereka secara mandiri, sehingga mampu mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Tujuannya adalah agar komunitas dapat berperan aktif dalam pembangunan dan mengatasi masalah sosial secara mandiri. Selanjutnya yaitu tujuan program pemberdayaan komunitas. Nah, adapun beberapa tujuan dari program pemberdayaan komunitas itu sendiri, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan potensi dan kapasitas mereka. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendorong kemandirian dan rasa tanggung jawab sosial dalam komunitas. Dan yang keempat yaitu mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan dengan pendekatan partisipatif. Selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan program pemberdayaan komunitas. Pelaksanaan pemberdayaan komunitas perlu melalui tahapan terstruktur, yaitu pertama, identifikasi masalah dan potensi dengan cara menggali isu dan sumber daya yang ada di komunitas. Kedua, pengembangan rencana aksi, yaitu dengan menyusun strategi dan program yang sesuai kebutuhan. Ketiga, perlibatan masyarakat, mengajak partisipasi aktif warga dalam setiap tahap. Keempat, pelaksanaan program, yaitu melaksanakan kegiatan sesuai rencana dengan pendampingan. Kelima, evaluasi, yaitu menilai hasil dan dampak program untuk perbaikan. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan berkelanjutan, dengan memastikan program dapat terus berjalan dan berkembang tanpa ketergantungan eksternal. Berikutnya yaitu strategi dan langkah-langkah pemberdayaan komunitas. Strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil biasanya meliputi: pertama, identifikasi kebutuhan dan potensi komunitas, yaitu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan, masalah, dan potensi yang dimiliki komunitas agar program pemberdayaan tepat sasaran. Yang kedua, peningkatan kapasitas dan pengetahuan, yaitu memberikan pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota komunitas. Ketiga, penguatan jaringan dan partisipasi dengan cara mendorong keterlibatan aktif anggota komunitas dan membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau sektor swasta. Yang keempat, pengembangan program dan kegiatan yang relevan, yaitu merancang dan melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai keberhasilan program dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Terakhir yaitu contoh program pemberdayaan komunitas. Adapun beberapa contoh program pemberdayaan komunitas yaitu: pertama, pelatihan keterampilan seperti pertanian organik, pengelolaan makanan, atau kerajinan tangan. Kedua, pemberian modal usaha dan pendampingan kewirausahaan. Ketiga, program pendidikan non-formal seperti kelas baca dan pelatihan literasi. Keempat, penyuluhan kesehatan dan membangun fasilitas umum secara gotong royong. Dan yang kelima yaitu pengembangan usaha berbasis potensi lokal seperti ekowisata dan bank sampah. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.